mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Paraibun Indonesia akan sedikit menjelaskan tentang merumuskan alokasi sumber daya keuangan sebagai bahan literasi keuangan syariah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah saya, yaitu perencanaan keuangan syariah yang dibimbing langsung oleh Bapak Baso Akib Eskom MAK. Nah, kita mulai penjelasannya. Jika kita berbicara tentang keuangan, jadi setiap orang itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya termasuk dalam hal keuangan. Dengan demikian, implikasinya adalah seseorang dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai keuangan atau disebut dengan literasi keuangan. Jika kita berbicara tentang literasi keuangan ini menjadi sebuah hal yang krusial ketika berbicara mengenai pengambilan keputusan dalam mengelola sumber daya keuangan, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua anak Adam di hari kiamat dari sisi rohnya hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua itu tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga itu tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan dalam apa hal hartanya tersebut digunakan. Dan yang terakhir itu serta apa saja yang telah diamalkan dari ilmu yang dimilikinya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi hadis di atas ini menganjurkan kita mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan yang kita ambil terkait dengan harta atau keuangan kita. Lanjut. Dari literasi keuangan ini tidak selalu menjamin seseorang untuk membuat keputusan finansial yang tepat. Literasi keuangan hanya membantu seseorang untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang relevan. Pengetahuan ini terdiri dari informasi yang diakui sebagai instrumen dasar untuk mencapai outcome yang diharapkan. Jadi pada satu hasil penelitian ada hadis Rasulullah yang telah disebutkan pada awal tadi, sebab seorang muslim harus mampu mempertanggungjawabkan segala kegiatan ekonominya, bahkan kegiatan ekonomi yang lebih spesifik dipertanyakan dari berbagai sisi, yaitu sumber harta dan pemanfaatan harta yang diperoleh. Dengan demikian, seorang muslim harus memahami dan mampu merencanakan dari mana ia akan memperoleh hartanya dan kemana ia akan memanfaatkan harta tersebut yang telah diperolehnya. Nah, pada bagian pembahasan ini akan dirumuskan peta alokasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pribadi maupun rumah tangga muslim, seperti gambar yang di sebelah kanan saya. Sebagai keterangannya itu, warna kotak yang berwarna kuning yaitu charity atau donasi, yang warna biru adalah debt atau utang dan tagihan, dan yang berwarna merah itu adalah investment atau investasi, dan yang terakhir itu yang berwarna hijau yaitu consumption atau konsumsi. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu charity atau donasi. Jadi harta yang kita peroleh itu sebaiknya dialokasikan pertama kali untuk berdonasi. Donasi itu terdiri dari dua. Yang pertama itu obligatory atau wajib, dan yang kedua itu voluntary atau sukarela. Donasi yang wajib ini mengharuskan pengalokasian dana untuk dimanfaatkan oleh 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 60. Yang bunyinya, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, sementara donasi sukarela itu boleh ditunjukkan untuk siapa saja, terserah oleh diri kita untuk siapa untuk memberikan harta yang telah kita peroleh, entah itu kepada ibu bapak, kaum kerabat, istri, anak yatim, orang miskin, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu debt atau utang dan tagihan. Jadi utang termasuk tagihan-tagihan bulanan, termasuk adalah komponen prioritas utama. Posisinya bisa setara dengan donasi karena terdapat utang yang menjadi pengurangan harta objek zakat. Utang di sini adalah segala sesuatu yang harus atau menjadi kewajiban seorang muslim yang dibayarkan yang sudah jatuh tempo. Dengan demikian,
tagihan telepon, listrik, air, gas adalah termasuk ke dalam golongan ini. Nah, utang ini menjadi komponen prioritas karena termasuk dalam kategori krusial. Bahkan seorang syahid akan terhalang masuk ke surga apabila dia tidak melunaskan hutangnya, seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana atau di akhirat tidak ada lagi dinar atau dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lanjut ke poin ketiga, yaitu investment atau investasi. Jadi kata investasi identik dengan saham, obligasi, reksadana, tabungan, dan deposit. Padahal kelima hal tersebut itu hanya alat investasi. Investasi yang sebenar-benarnya investasi atau yang abadi yang dijelaskan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama itu investasi jariah, yang kedua itu ada investasi ilmu yang bermanfaat, yang ketiga itu investasi anak soleh yang mendoakan orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Nasai, dan Ahmad. Nah, dengan demikian, di antara urgensi investasi ada 6 hal yang menjadi alasan investasi menjadi prioritas ketiga. Yang pertama itu ada pengganti penghasilan atau gaji, yang kedua itu kebutuhan darurat, yang ketiga itu biaya pemakaman, yang keempat itu masa perubahan, yang kelima itu bayar utang, dan yang keenam itu pendidikan. Jadi investasi merupakan tabungan kita ke masa yang selanjutnya. Nah, yang poin terakhir ada consumption atau konsumsi. Konsumsi merupakan komponen yang paling terakhir dalam urutan prioritas karena konsumsi dapat menjadi godaan atau ujian bagi umat manusia. Konsumsi hendaklah ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi. Ada 5 poin. Yang pertama itu ada kebutuhan rohani, berupa segala sesuatu yang memuaskan hati dan agama seseorang, seperti berangkat haji jika kita mampu. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan jasmani. Allah lebih menyukai orang yang kuat fisiknya dibandingkan yang lemah. Nah, untuk menguatkan fisik kita, untuk menguatkan jasmani kita membutuhkan gizi dari makanan-makanan yang kita makan dan olahraga. Nah, yang ketiga itu kebutuhan intelektual atau pendidikan. Jadi pikiran itu perlu ditanamkan informasi-informasi yang aktual agar pemikiran ini mampu mengikuti perkembangan yang ada. Salah satunya adalah mengikuti pendidikan atau mengenyam pendidikan, atau membaca buku dan koran, atau melihat media elektronik. Nah, yang keempat itu ada kebutuhan keturunan, berupa pemenuhan kebutuhan agar anak didik menjadi anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan harta. Kenapa harta ditaruh poin yang paling terakhir? Karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi dibutuhkanlah materi penunjang, yaitu harta. Dalam hal ini seorang diwajibkan mencari harta yang berkah dan bermanfaat. Harta tersebut diperoleh secara halal, menenangkan hati dan memberi manfaat dan kesejahteraan bagi kita semua atau bersama. Nah, itulah sempat saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulannya itu, setiap orang itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, segala perbuatannya, termasuk pengambilan keputusan di dalam keuangan atau pengelolaan harta. Nah, dalam pengelolaan harta tersebut kita harus pintar-pintar dalam mengelola harta kita agar menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat nanti. Sekian, saya Pranayana Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.